Waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu batang dupa. Ada seberkas cahaya muncul dari langit di kota Kekaisaran Klan. Dan itu disertai dengan raungan yang membuat awan bergetar. Ni Heng, pencuri tua. Musuh. Jie Fan terkejut saat itu. Dia tahu bahwa itu adalah tembakan leluhur tua. Dan Ni Heng adalah pensiunan Kaisar Dunia Timur. Jie Fan tidak bodoh. Hampir secara instan menyadari bahwa Perang Dunia Timur bersekutu dengan Perang Dunia Utara. Dan faktanya benar. Berita bahwa Ni Yuntian memimpin penyerbuan ke Qi Haicheng tiba-tiba datang. Tahukah Anda? Dalam formasi tentara kota, ada perwira yang secara khusus merekam pertempuran dan membawa harta karun utusan, sehingga Jie Fan dapat melihat setiap gerakan di medan perang, yang nyaman untuk menganalisis kecerdasan dan teori ex post facto. Jadi Jie Fan melihat siluet ramping yang membuatnya menggertakkan gigi lagi. Qin Yichen lagi. Terlebih lagi, menembus 2 lapisan surgawi. Kecepatan kultivasi ini lebih cepat daripada Minjer. Itu saja, kuncinya adalah melindungi roh abadi di sekitar Qin Yichen, dan membuat dunia fanatik marah. Tentu saja, Ziyun mengenalnya, karena dia secara pribadi menghadiahkan pemilik domain Wuyu. Bahkan jika jatuh ke tangan musuh, anak itu bisa menyerah. Kesetiaan yang istimewa. Ketika Qiyu 10.000 membunuh master domain Wulunya, saya tidak dapat melihat Anda melindunginya seperti ini. Makhluk jahat itu lebih suka mengikuti bocah itu melawan komunitasnya, daripada berani kembali. Ini adalah penghinaan terhadap Jie Fan. Keputusan Liang Feng dan yang lainnya memang benar. Pada saat itu, Jie Fan sangat senang, dan mengambil kesempatan ini untuk mencubit Qin Yichen. Akibatnya, Qin Yichen tidak hanya mati, tetapi juga dimakan mentah oleh orang lain, masih garing kabeng. Gambar pesan itu menghilang hingga saat Zhan Wuyuan mendekat. Adapun hasilnya, Jie Fan bisa menebak dengan kakinya. Chong Hai 3, saya khawatir saya kehilangannya. Yah, kamu, dunia perang timur, benar-benar memberiku kejutan. Di tengah kemarahannya, Jie Fan dikabarkan memenangkan Tutu. Kakak Jie, 1000 anjing tua gunung telah berinisiatif untuk muncul di wilayah Perang Dunia Barat, dan datang untuk mendukung. Sudut mulut Jie Fan berkedut, bagaimana saya bisa mendukung Anda? Leluhur tua akan berurusan dengan Ni Heng, dan dia juga bertanggung jawab untuk menahan pertempuran. Bahkan ngomong-ngomong, Wu Zanyuan, sebenarnya berasal dari era Jie Changyun dan 1000 gunung, yang berada di atasnya. Dapat dikatakan bahwa dalam 1000 tahun ini, jika pertempuran tidak disegel dan diam, tetapi dengan sepenuh hati tenggelam dalam kultivasi, Jie Fan tidak akan tahu bagaimana menanggapi. Tidak ada cara untuk mendukung zona perang barat, dan berita dari Bei Hongyu sangat jelas. Jika Anda berani menyerang, Anda akan bergabung dengan zona perang timur untuk maju dari wilayah Laut Chong. Ini membuat Jie Fan merasa sangat mual, dan kulitnya suram. Dengan bergabungnya dunia perang timur, kekuatan pertempuran tingkat puncak mereka tidak dapat lagi menekan mereka. Selain itu, Ni Feng Hua tidak bisa dianggap enteng. Tidak ada pertempuran, kamu punya benih. Pada saat yang sama, Heavenly Abyss City sangat sepi di malam hari. Dalam ketenangan ini, semangat tampaknya cukup rendah. Hampir jatuhnya Bei Hongyu merupakan pukulan berat bagi komunitas Korea Utara. Dan dalam pertempuran itu, kekuatan yang diungkapkan masyarakat bagaikan sepanci air dingin bagi masyarakat Korea Utara yang baru saja membangkitkan semangat juangnya. Pada saat ini, semua orang di dunia utara dengan jelas menyadari bahwa biaya untuk berani menjadi musuh benua ini sangat mengerikan. Di aula, Zhan Jinrong tampak pucat, mandi obat. Sementara di dalam tubuh, racun-racun ungu dipaksa keluar. Dan Yan Ying di samping tidak jauh lebih baik. Luka di perutnya disebabkan oleh racun yang dilapisi dengan Heaven Immortal Realm Immortal Beast. Busuk bersifat permanen, kecuali kekuatannya cukup kuat untuk menghancurkan surga abadi. Sayangnya, Yan Ying sendiri hanyalah surga abadi. Untungnya, Zhan Wuyuan secara pribadi menyembuhkannya, tetapi inilah masalahnya. Setelah mencukur perut busuknya, lukanya ditutupi tulang. 2 andalan dunia perang utara. Mata sebesar itu menatap mata kecil, penuh dengan mata merah. Meski begitu, Zhan Jinrong masih gagal untuk melupakannya. Adegan kesedihan dan kemarahan di depannya bawa banyak jubah mati secara tragis. Saudaraku Yan, Bei Hongyu, tapi kita adalah garis depan perang Korea Utara, kita tidak bisa kehilangannya. Yan Ying juga terlihat sedih. Jika dia bisa, mengapa dia ingin diinjak-injak setengah inci oleh wilayah perang Korea Utara? Namun, kekuatan yang mengerikan dan jumlah kuil Wushuang yang hancur yang diekspos oleh Blood Hades benar-benar putus asa. Saat lukanya sudah sembuh, ayo ambil Bei Hongyu kembali. Bahkan, untuk melawan hidup ini. Tetapi pada saat ini, saya melihat seberkas cahaya, turun ke aula besar kota Heavenly Abyss. Dalam waktu singkat, saya melihat teriakan dari Heavenly Abyss City. Berita terbaru, Qin Yichen, Raja Abadi Qin, dan Raja Abadi Luli bekerja sama dengan prajurit timur, menghancurkan wilayah untuk menyembah wilayah laut. Qin Immortal Monarch Divine mungkin Xiongwu, memenggal kepala tuan kota Qihai. Bertarung melawan anjing istana Hades darah.
Dalam pertempuran ini, Qin Immortal Monarch memenangkan kemenangan besar, membunuh banyak orang, membunuh elang dan elang berdarah, dan membunuh semua pembangkit tenaga listrik di Realm 3 Chonghai. Berita. Sekutu dalam Perang Dunia Timur telah menghancurkan wilayah Laut Chong. Berita mendadak ini membuat Heavenly Abyss City langsung mendidih, dan Zhan Jinrong, yang sedang berendam di bak mandi obat, tiba-tiba bangun. Apakah saya benar? Tanda seru. Apa yang kamu bicarakan? Tepat setelah selesai, taring menyakitkan Zhan Jinrong retak, dan Yan Ying juga berdiri, menutupi luka perutnya. Tampak terkejut, sepertinya umpan lain dari luar. Qin Yichen dan Lu Li bekerja sama dengan dunia Perang Timur dan menghancurkan melalui domain Chongxi 3. Aku tidak salah. Apakah Timur Perang Dunia bersekutu dengan kita? Kapan ini terjadi? Saya tidak tahu. Tidak hanya 2 orang yang melawan Jinrong, tetapi seluruh kota abis surgawi merasa ngeri. Anda tahu, publisitas Qin Yichen ada di kultivasi retret, dan lebih dari sebulan telah berlalu sejak Perang Dunia Pertama di Beihongyu, dan tidak ada yang merasa salah. Seberapa bagus budidaya retret, tetapi membunuh wilayah Laut Xiangchong, dan juga membunuh penguasa kota Qihai, masih bermain melawan pusat kekuatan Blood Hades Palace. Sedikit yang diketahui tentang perjalanan Qin Yichen, dan Wu Yuan tidak pernah mengatakan apapun. Bahkan Jinrong dan yang lainnya pun tidak tahu. Bukannya tidak ada ketidakpercayaan dan kepercayaan pada Jinrong, tetapi dia tidak cukup yakin untuk dapat menarik dunia peperangan timur, memberi harapan terlebih dahulu dan kemudian mengecewakan hanya akan menurunkan moral. Tapi malam ini, berita itu datang. Untuk sesaat, naik turunnya Heavenly Abyss City dari awal, menjadi penuh ekstasi. Selama berhari-hari, hanya berita kekalahan di garis depan yang datang. Tapi malam ini, kabar baik datang. Raja Abadi Qin luar biasa. Dia membunuh semua anjing elang di dunia. Sudah lama dikatakan bahwa Raja Abadi Qin adalah pilar pilihan surga yang dihargai oleh Yang Mulia. Dan itu benar-benar memenuhi harapan. Lingkaran Perang Timur telah membentuk aliansi dengan kami. Melihat pencuri anjing teritorialnya masih marah, Zhan Jinrong 2 orang saling memandang dengan cemas, dan kemudian mau tidak mau membicarakannya. Terlepas dari cederanya, mereka mengenakan selapis jubah dan berlari ke aula besar. Namun, langkahnya agak memalukan, dan rekan lainnya melihat situasinya dan bergegas maju untuk membantu. Melihat ke arah aula besar, lampu pompa Zhan Jinrong berkedip, dan tiba-tiba ada semacam kegembiraan, bahkan rasa sakit di hati sepertinya tidak begitu menyakitkan. Bocah Qin bisa. Ah, apa maksudmu dengan mundur? Bukankah itu istimewa, bahagia?